Situbondo, sebuah kota yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Timur. Masyarakat di kota ini banyak menggantungkan hidupnya pada hasil laut dengan menjadi nelayan. Masyarakat Situbondo mayoritas merupakan etnis Madura yang datang merantau ke Pulau Jawa pada masa tanam paksa. Mereka awalnya dipekerjakan di sektor perkebunan dan pertanian, lalu kemudian menetap dan bertempat tinggal di salah satu kota di Pantura ini. Sementara itu, wilayah ini memiliki kultur budaya yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berasal dari Madura. Kota Situbondo adalah kota kecil yang masih banyak memiliki sawah-sawah yang menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang memang masih mengandalkan sektor agraria. Salah satunya adalah tanaman tebu, yang mana banyak masyarakat Situbondo menjadi pekerja baik di pabrik gula maupun di ladang. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti, karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, ini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman yang keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Tuan selalu menuntut banyak dari rakyat. Terlalu banyak pajak. Terlalu banyak kerbau. Terlalu banyak pekerjaan. Apakah saya menuntut lebih banyak dari orang Belanda? Rakyat bekerja untuk saya karena adat. Tapi mereka juga membangun rumah penjara-penjara dan jalan-jalan. Mereka bekerja di kebun-kebun kopi dan kebun-kebun tebu. Berapa upahnya? Mereka tidak mendapat apa-apa dari Belanda. Itu soalnya lain. Itu sama saja. Saya memperingatkan, Tuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di wilayah Karesidenan Besuki pada masa kultur stelsel banyak ditanami tanaman tebu yang akan diproduksi menjadi gula. Pada masa itu, memang permintaan gula sedang tinggi-tingginya. Banyak pabrik yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Besuki, seperti di Prajekan, Asem Bagus, Besuki, dan Panji. Salah satunya juga adalah pabrik gula Wringin Anom. Pabrik gula Wringin Anom ini didirikan pada tahun 1881 oleh perusahaan Belanda atas nama NV Factory yang berkedudukan di Belanda. Setelah Jepang dapat merebut Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1942 sampai 1945, pabrik gula Wringin Anom dikelola oleh pihak Jepang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan kehidupan perkebunan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijaksanaan politik dan sistem perekonomian. Pada tahun 1957,
semua perkebunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk pabrik gula Wringin Anom. Perkembangan industri gula yang terpusat di Jawa ternyata tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Hal ini mengakibatkan kebutuhan gula dalam negeri tidak terpenuhi. Selamat siang Bapak, nama saya Fauzan dari Universitas Jember, jurusan Sejarah. Jadi Denten di pabrik gula Wringin bekerja di bidang apa, di bagian apa? Di bagian laborat. Di bidang Laborat laborat seperti apa? ya, menganalisa bahan semua bahan di pabrik itu. Iya, bahannya akan diolah. Musim giling biasanya dari bulan apa? Bulan Juni sampai bulan Oktober misalnya. Paling lama 4 bulan paling lama. Dari awal giling sampai akhir. Itu setiap tahun memang seperti itu apa? Kadang berubah-ubah? Berubah-ubah, jadwalnya tergantung berubah-ubah. Tidak pasti harus bulan sekian itu tergantung dari bahan bakunya, siapa panda itu lah. Dari hasil panen tebunya. Panen tebu. Yang mempengaruhi panen tebu, hasil panen tebu ya kayak apa aja? Cuaca, terus apa lagi ya, paling pengaruh ya cuaca, yang paling besar pengaruhnya cuaca. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu dibagi 3 shift, 3 sih. jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu pembagian shiftnya bagaimana? Itu pembagian per Iya, shift pagi 8 jam, sore 8 jam, malam 8 jam juga. Pembagiannya kan pas 24 jam gitu. itu bisa berubah-ubah shiftnya dari minggu ini shift pagi. Ya, shift pagi, nanti seminggu shift malam, seminggu lagi shift siang, sore gitu. Ya, analisa semua bahan baku yang dari sampai jadi proses gula itu. Kan ada analisa itu kan ada prosedur, semuanya ada prosedurnya sendiri-sendiri. Tiap bahannya yang analisa kan ada SOP-nya, semuanya ada SOP. Contoh bahan Misalnya analisa tetes misalnya itu kan dianalisa juga tetes, ampas itu semuanya kan itu. hasil ampas dan tetes tebu itu nanti dijadikan apa? Kalau tetes itu dijadikan hasil samping seperti bahan baku pembuatan apa itu, kayak sasa apa itu. Iya. Jadi ampasnya itu bukan langsung dibuat, diolah lagi. Buat bahan bakar itu ampasnya itu nggak dibuang. Nah, untuk pengiriman mungkin Pengiriman tebu ke pabrik gula dari sawah-sawah itu pakai, apakah masih pakai lori juga, apa sudah full pakai truk di PG Wringin? lori sama truk Masih dipakai. Bukan truk saja. bukan, lori masih dipakai, di Wringin masih dipakai lori. Tapi lebih banyak truk yang dipakai. Sama Hanya beberapa lori. sama Lori apa? Hari aktifnya itu tiap hari apa bagaimana? tiap hari, lori tiap hari. Pada saat musim giling ini. Iya, giling. Lori itu dipakai biasanya malam.
sampai truk tebu itu habis, baru diganti ke lori. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 garing 1961 tanggal 28 April 1961. Pabrik Gula Uringin Anom termasuk dalam Kesatuan II Karesidenan Besuki. Pada tahun 1963, pabrik Gula Uringin Anom diubah menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan 2 tentang pembentukan Badan Perusahaan Umum yang menerangkan bahwa hak, kewajiban, dan kekayaan pabrik Gula Uringin Anom diserahkan pada Perusahaan Negara Perkebunan 25 Wilayah Jawa Timur. Tata niaga gula diserahkan pada Bulog dan Bank Bumi Daya. Guna mendistribusikan gula, maka Bulog bertindak sebagai agen tunggal. Bulog kemudian menunjuk penyalur-penyalur untuk selanjutnya mendistribusikan gula sampai pada konsumen. Tetap kan ada perbaikan akhir giling kan ada, semuanya kan direparasi semua, alat-alat semua itu. Soalnya kan alatnya kan dipakai 24 jam full, tidak pernah berhenti. Jadi itu 24 jam full, tidak ada mandeknya itu. selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Biasanya paling tidak 2 bulan sekali itu ada steamnya itu, molen wash. Istilahnya perbaikan dalam musim giling. Itu istilahnya itu perbaikan dalam giling itu pasti ada. Berapa jam waktunya itu paling enggak 8 jam kadang itu paling enggak. Soalnya kan non stop, perjalanan mesin semuanya kan non stop. Itu yang bertugas apa? Dan bagian apa saja yang apa semua mesinnya juga? Semua dari mesin gilingan, dari mesin di dalam buat proses itu semuanya diperbaiki. Ada perbaikan, harus apa yang harus diperbaiki. Yang memperbaiki? Ada memang, ada teknisinya sendiri-sendiri. Kalau udah selesai musim giling biasanya kanan badi hanya ke Jabat. Setelah itu ngapain lagi? Di rumah tergantung dari pekerjaan di rumah. Kalau ada pekerjaan sampingan yang lain, sekarang masih jualan. Karena sih kalau habis giling. Teman-teman dia mungkin ngapain lagi? Ada yang kerja bangunan, macam-macam kerjanya. Ada yang jadi tukang beca, ada tukang ojek, macam-macam. Sebelum dulu Demas, Panji, Olean, Sembagus, Uringin, 5 pabrik. Yang masih berfungsi sampai sekarang. Panji, Uringin sama Sembagus. Untuk PG Olean udah ditutup. Sudah ditutup, mulai kalau nggak salah mulai tahun 2019 tutup. Karena Biasanya itu kendalanya dari lahan sudah tidak mencukupi. Untuk produksi tebu itu kurang, dari target kurang biasanya itu. Ya banyak ruginya gitu. Kalau Uringin itu cuma tahunnya itu berdirinya mulai tahun 1881. Itu mulai anunya. Ya mulai tahun 1881. mungkin ada masa-masa di mana di 1 tahun itu benar-benar tidak ada gilingan apa pernah selama dia bekerja? Nggak pernah, tetap giling, pasti giling itu. Termasuk di pandemi kemarin. Tetap musim giling tetap tidak ada pengaruh pasti. Cuma
masalah kesehatan protokol itu kan ketat semua gitu. Iya. Untuk pekerja yang udah pensiun itu, apakah semua pekerja dapat apa hanya beberapa? Hanya beberapa yang dapat pesangon itu. Kalau sudah mencapai usia 55 sudah mau masuk waktu masa pensiun sudah. Yang dapat pensiun itu karyawan tetap, karyawan kampanye sama karyawan PKWT. Ya. Kalau borong outsourcing sama sukarela kan yang bayar PT. Yang bayar tuh PT. Pabrik kadang cuma membayar upah upah lembur. Gaji pokoknya Pak Anu yang bayar PT biasanya. Sukarela. Untuk yang telepon itu yang bayar siapa? Terus sistemnya Sistem kontrak dihitung per kuintal tebu. Per kuintal tebu ini berapa? Nanti itu kan kalau sampai di pabrik kan ditimbang habis berapa kuintal itu dia yang bayar ya. Sistem kontrak. Langsung bayar itu. terus harapannya bagi pabrik gula Beringin apa? Bagaimana? Ya itu tetap bisa giling. Tiap tahun tetap bisa giling, lahan juga bisa tetap bertambah. Tambah tahun tiap tahun tuh bisa tetap biar tetap eksis dah. Enggak seperti saudara-saudara seperti olean gitu. Tetap eksis maksudnya seperti itu dah harapannya. Terima kasih. Kehadiran pabrik gula ini berdampak positif, yaitu mengurangi pengangguran masyarakat, menjadi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanian tebu menjadi salah satu sumber penghasilan penting bagi para petani. Petani ini akan berusaha agar hasil panen tebu mereka berkualitas baik, sehingga tebu yang dihasilkan akan dibeli oleh pihak pabrik gula. Pada masa musim panen tebu, banyak sekali tenaga kerja lepas atau harian yang ikut berkecimpung di lahan pertanian tebu sebagai tenaga tebang. Hal ini disebabkan oleh areal yang sangat luas. Penyerapan tenaga kerja yang terbesar diperlukan pada saat musim giling. Musim giling menjadi waktu di mana pabrik gula sedang sibuk-sibuknya. Banyak tenaga yang dibutuhkan, seperti supir truk, pekerja di bagian produksi, dan pembantu produksi. Jangan salah, meskipun kelihatannya pabrik gula hanya aktif pada masa musim giling, ada kegiatan yang tetap dilakukan, seperti memelihara mesin-mesin pabrik. Pabrik gula yang telah berusia 141 tahun ini tetap dapat berdiri dengan megah dan kokoh. Tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar, hingga berjasa bagi negara dengan produksi gulanya yang tiada henti.